Hai, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama Aldi. Apabila saat ini kalian memiliki budget untuk membeli smartphone mid-range, manakah yang lebih baik? Antara beli smartphone mid-range terbaru atau mantan flagship 2-3 tahunan yang lalu dengan budget yang mungkin tidak berbeda jauh. Nah, di video kali ini saya coba mengkomparasikan flagship Samsung di tahun 2019 yaitu Samsung S10 dengan mid-range terkini dari Samsung yaitu A52s 5G sebagai contoh. Perbandingan ini tidak khusus untuk S10 dan A52s aja, tapi kalian juga bisa menerapkan poin-poin yang dibahas untuk smartphone lainnya. Dari harganya dulu. Untuk S10, saya coba cek marketplace, harga bekasnya sekitar 5 juta untuk yang kondisinya cukup mulus dan full set. Sedangkan A52s 5G sekitar 6 juta dengan kondisi baru tentunya. Dari perbedaan harga sekitar 1 jutaan tadi, apa aja sih yang harus kalian pertimbangkan? Pertama, dimensi dan bobot. Untuk kelas flagship biasanya memiliki beberapa varian dari yang paling compact, ringan, sampai yang ukurannya cukup besar dan berbobot. S10 sendiri memiliki ukuran yang cukup compact, tipis, dan bobot yang termasuk ringan jika dibandingkan dengan A52s. Hal ini cukup penting bagi saya karena lebih suka smartphone yang ringan dan compact. Apabila kalian lebih suka dimensi yang lebih besar, tebal, dan berat seperti di A52s, tentu aja juga nggak apa-apa karena kan preferensi masing-masing. Kedua, build quality. Untuk build quality, tentu saja flagship biasanya akan lebih mewah. Sebagai contoh, di S10 back covernya menggunakan kaca dan frame bodinya metal. Sedangkan di A52s, back cover dan frame bodinya menggunakan plastik. Feel di tangan menurut saya masih lebih enak S10, terutama di bagian transisi antara back cover dan frame bodinya. Di S10 lebih halus lah, terkesan unibody. Ketiga, performa. Silahkan kalian lihat benchmark berikut ini. Dari beberapa benchmark tersebut, terlihat bahwa SoC mid-range generasi terbaru memiliki performa yang lebih menjanjikan dibandingkan SoC flagship 2 atau 3 tahun yang lalu. Kalau untuk penggunaan sehari-hari ya keduanya tetap sama-sama aja ngebutnya. Tapi untuk bermain game, SoC mid-range terbaru ini memiliki performa yang lebih stabil dan dingin. Efeknya, kita bisa main lebih lama dengan frame drop yang lebih minim dibandingkan SoC flagship 2 atau 3 tahun lalu. Apabila sudah main game di atas 1 jam, back cover S10 saya terasa sekali panasnya. Sedangkan di A52s ya masih hangat tipis-tipis, sehingga kalau dipakai main game di atas 1 jam saya lebih prefer A52s karena lebih stabil FPS-nya dan lebih adem di tangan. Keempat, layar. S10 memiliki resolusi layar yang lebih tinggi up to 2K atau 1440p yang bisa disetting mulai HD, Full HD, atau 2K. Sedangkan A52s memiliki resolusi layar Full HD yang tidak bisa kita ubah resolusinya, tetapi A52s memiliki pilihan refresh rate layar 120 dan 60 Hz. Mengaktifkan refresh rate layar ke 120 Hz tentu saja akan membuat visual saat scrolling di media sosial menjadi lebih smooth. Ukuran layar di S10 sekitar 6,2 inci sedangkan A52s 6,5 inci. Tetapi A52s memiliki aspek rasio layar yang lebih memanjang yaitu 20:9, sedangkan di S10 19:9. Kelima, baterai. S10 hanya memiliki kapasitas baterai 3400 mAh, sedangkan A52s 4500 mAh. Charger yang include di dalam box sebenarnya sama-sama adaptive fast charging 15 watt. Tetapi A52s sebenarnya sudah support pengisian fast charging 25 wattnya Samsung apabila kalian menggunakan adapter charger yang mendukung. Di S10 terdapat fitur wireless charging dan reverse wireless charging, khas flagship sampai saat ini. Sedangkan di A52s tentunya tidak ada. Ketahanan baterai A52s jelas lebih unggul karena dengan SoC yang baru, selain peningkatan performa, diiringi juga dengan peningkatan efisiensi daya. Penggunaan sehari-hari ala saya, S10 bisa mendapatkan screen on time kurang lebih 3-4 jam dengan penggunaan dari pagi sampai malam. Tapi terkadang saat malam hari kita juga butuh ngecharge lagi apabila ingin menggunakannya sampai larut malam. Untuk A52s dengan refresh rate saya set ke 120 Hz bisa bertahan lebih dari 24 jam dengan screen on time sekitar 6,5 jam. Keenam, fitur ekstra. Speaker stereo di keduanya sebenarnya udah cukup bagus walaupun S10 masih sedikit lebih unggul di clarity-nya. Keduanya juga memiliki in-display fingerprint. A52s optical sedangkan S10 ultrasonic. Sesuai dengan teknologinya, ultrasonic fingerprint di S10 lebih responsif untuk meng-unlock smartphone-nya. Keduanya juga memiliki IP rating di mana S10 IP68 sedangkan A52s IP67. Menurut klaimnya, dengan rating IP68, si smartphone dapat bertahan dalam kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Sedangkan IP67 dapat bertahan dalam kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tentunya dengan rating IP68, S10 lebih unggul untuk ketahanannya terhadap air. Selanjutnya, feedback getar di S10 jelas lebih terasa mewah dibandingkan A52s. Tapi tidak menutup kemungkinan smartphone mid-range terbaru yang lain memiliki feedback getar
besar-besaran yang sekelas dengan lini flagshipnya. Fitur ekstra terakhir adalah Samsung DeX yang hanya ada di lini flagship Samsung. Buat yang belum tahu, Samsung DeX itu seperti kita mengoperasikan smartphone kita selayaknya sebuah PC. Terdapat dua pilihan mode DeX, yaitu di TV atau monitor dan PC. Kalian juga bisa menggunakan mode kabel ataupun wireless. Untuk koneksi wireless disarankan menggunakan WiFi yang cukup stabil dan kencang. Misalnya di band 5 GHz akan lebih baik. Bermodalkan smartphone aja, kita sudah serasa memiliki PC untuk kebutuhan office work seperti Microsoft Excel, Word, dan menjalankan aplikasi di smartphone kita dengan experience yang lebih baik, tidak hanya sekedar screen mirroring. Selain itu, juga terdapat fitur Link to Windows yang ada di S10 maupun A52s. Fitur Link to Windows ini merupakan salah satu alternatif untuk smartphone Samsung yang tidak memiliki fitur DeX. Untuk lebih jelasnya tentang fitur Link to Windows, saya sudah pernah memperagakannya sekilas di video review A52s yang bisa kalian klik di atas sini. Ketujuh, kelengkapan isi box. Untuk Samsung S10, isi di dalam boxnya masih cukup lengkap. Terdapat headset dari AKG, USB OTG, casing, ear tip, SIM ejector, kepala charger, kabel charger, dan kitab-kitabannya. Sedangkan di A52s hanya ada kepala charger, kabel charger, SIM ejector, dan kitab-kitabannya. Kalau kalian membeli Samsung S10 bekas, pastikan isi di dalam boxnya masih lengkap dan ori. Kalau ternyata banyak yang kurang, ya kalian nego lagi aja harganya. Kedelapan, kamera. Langsung aja kalian lihat sampel foto dan videonya berikut ini. Ini adalah perekaman kamera belakang S10 dan A52s, resolusi 4K 30 fps. Di A52s AIS-nya nggak ada, dan di S10 AIS-nya tentu aja ada. Dan kira-kira begini hasilnya. Ini menghadap matahari. Dan di A52s juga bisa switch ke kamera ultra wide. Dan tentunya S10 juga bisa, jadi sambil nge-record gini kita bisa switch kameranya. Kira-kira beginilah hasilnya. Tes video kamera depan Samsung Galaxy A52s yang sebelah sini, dan ini adalah Samsung Galaxy S10 di resolusi 4K 30 fps. Ya, yang A52s ini tentu aja akan lebih berguncang karena dia tidak memiliki AIS di resolusi 4K 30 fps. Tapi kalau si S10 yang ini, dia tetap punya AIS di resolusi 4K 30 fps. Dan ini kalau menghadap backlight kondisinya kira-kira seperti ini. Tes 1, 2, 3 ini adalah hasil perekaman dari S10 dan A52s di kondisi backlight, resolusi Full HD 30 fps. Kira-kira begini hasilnya. Dan ini baru menghadap cahaya. Di S10 terlihat lebih bokeh karena memang ada autofokusnya, dan di A52s fix fokus. Nah, selama perekaman ini kita bisa ngerubah dari lensa selfie ke lensa utama. Selain lensa utama, kita juga bisa merubah ke lensa ultra wide. Jadi tidak perlu nge-pause videonya atau nge-stop videonya selama perekaman untuk mengubah lensa. Nah, di dua-duanya bisa kita rubah lensanya sesuai keinginan kita. Kira-kira hasilnya seperti ini. Terakhir, future proof. Samsung Galaxy S10 udah launching sejak tahun 2019.
Sehingga untuk dukungan update softwarenya sepertinya sudah tinggal 1 tahun lagi. Sedangkan A52s setidaknya masih akan dapat update minimal 2 kali versi Android dari yang sekarang. Dari segi konektivitas, A52s juga sudah support jaringan 5G, sehingga apabila 1 atau 2 tahun ke depan di Indonesia udah mulai menyebar jaringan 5G-nya, kita bisa langsung menggunakannya tanpa perlu beli HP baru lagi. Kalau dari segi dapur pacu, untuk penggunaan sehari-hari saya yakin keduanya pun masih akan enak-enak aja dipakai 2-3 tahun ke depan. Terutama untuk A52s seharusnya bisa lebih lama lagi, karena memiliki kemampuan CPU yang lebih baik daripada S10. Kesimpulannya, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Menurut saya, apabila kalian tidak membutuhkan fitur spesifik yang hanya ada di lini flagshipnya, seperti mode DeX, kamera depan yang ada autofocus dan bisa record 4K dengan stabil, kamera belakang yang masih nyala AIS-nya meskipun di resolusi 4K 30 fps, portrait modenya bisa pakai kamera utama atau tele, dan kelebihan lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka Samsung Galaxy A52s seharusnya sudah bisa memenuhi mayoritas kebutuhan smartphone kalian sehari-hari. Kalau menurut kalian gimana? Coba tuliskan di kolom komentar. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini, beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.